Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Oke, hari ini ketemu sama Ustazah Mega Puspita. Hari ini kita mau belajar tentang perbandingan. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ustazah punya dua wadah yang berisi bola berwarna hijau dan berwarna merah. Berapakah jumlah bola yang berwarna hijau? Bola yang berwarna hijau kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa bola warna hijau? Ada 6. Kemudian ada bola yang warnanya merah. Bola yang berwarna merah kita hitung lagi. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dua warna bola ini akan kita bandingkan jumlahnya. Kita tulis dulu ya. Bola warna merah dibanding bola warna hijau. Kita tulis dulu. Bola warna merah. Jumlah bola warna merah adalah berapa tadi? Ada 8. Kemudian bola warna hijau ada 6. Nah, sekarang kita buat perbandingannya. Berapakah perbandingan? Kita bandingkan bola merah banding hijau. Berarti merahnya ada berapa tadi? Ada 8. Kemudian hijaunya ada 6. Berarti perbandingan bola merah dan bola hijau adalah 8 banding 6. Nah, kalau perbandingan ini teman-teman, kita harus sederhanakan sampai ke angka atau bilangan yang paling sederhana. Sama seperti menyederhanakan pecahan. Jadi ketika angkanya masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 2. 8 dibagi 2 4, 6 dibagi 2 3. Masih bisa lagi nggak? Udah nggak bisa. Berarti teman-teman, perbandingan antara bola merah dan bola hijau adalah 4 banding 3. Lalu ketika yang ditanyakan, misalkan yang ditanyakan perbandingan bola hijau dan bola merah, berarti sama nggak hasilnya dengan 4 banding 3? Jawabannya adalah tidak sama, karena bola warna hijaunya jumlahnya lebih kecil. Jadi perbandingan antara bola hijau dan bola merah, kita mulai lagi dari sini. Jumlah yang hijau ada 6, jumlah yang merah ada 8. Jadi teman-teman, perbandingannya adalah kita bagi 2 sama 6 dibagi 2, 6 bagi 2 3, 8 dibagi 2 4. Jadi berbeda dengan yang ini karena yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang hijau. Perbandingan bola hijau dan bola merah adalah 3 banding 4. Oke, tadi kita sudah belajar mencari perbandingan bola merah banding bola hijau dengan angka yang masih sederhana. Sekarang kita bandingkan, kita perbesar angkanya sedikit, perbandingan jumlah permen. Jumlah permen Zahra di sini ada 20 butir. Kemudian jumlah permen Keisha di sini ada 16 butir. Kemudian pertanyaannya adalah perbandingan permen Keisha dan Zahra. Ingat, yang diperbandingkan dulu, yang disebutkan terlebih dahulu adalah Keisha. Berarti yang perlu kita tulis yang paling pertama adalah K untuk Keisha. Kemudian Z untuk Zahra. Jadi tidak Zahra dulu, meskipun di soal yang disebutkan Zahra terlebih dahulu, karena yang ditanyakan adalah Keisha. Oke, jumlah permennya Keisha di situ ada 16 butir. Kemudian jumlah permen Zahra ada 20 butir. Sekarang kita sederhanakan, sama seperti menyederhanakan pecahan. Kita lihat angkanya adalah termasuk bilangan genap. Berarti untuk bilangan genap kita bisa bagi dengan 2. 16 dan 20 sama-sama kita bagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10. Masih bisa disederhanakan lagi.
Masih. Berarti teman-teman, karena masih bilangan genap dua-duanya, kita masih bisa bagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sudah sederhana belum? Sudah. Teman-teman sudah ketemu angka prima. Di sini ada bilangan prima. Teman-teman sudah sederhana, sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi perbandingan permen Keisha banding Zahra, Keisha dulu disebut, perbandingan permen Keisha dan Zahra adalah 4:5. Kita tulis di sini. Oke, teman-teman sudah paham semua? Baik, tadi kita sudah belajar tentang perbandingan, tapi yang menentukan perbandingannya. Sekarang kita mengerjakan soal yang perbandingannya sudah diketahui. Seperti yang di sini, perbandingan berat badan Raihan dan adiknya adalah 3:1. Di sini perbandingannya sudah diketahui. Jadi perbandingan berat badan Raihan dan adiknya. Raihan dan adiknya. Ingat yang disebutkan pertama adalah Raihan dan adiknya. Kemudian jika jumlah berat badan mereka adalah 64 kg, berapakah berat badan Raihan? Jadi di sini yang diketahui adalah jumlah berat badan keduanya. Jadi teman-teman, yang pertama kali ditulis adalah perbandingannya dulu. Perbandingan berat badan Raihan dan adiknya. Ingat, Raihan dulu yang ditulis. R banding A. Kemudian kalau soal perbandingan, meskipun tidak ditanyakan atau tidak dibahas, tetap teman-teman harus tulis jumlah JS, jumlah seluruh, dan selisih. Meskipun tidak ditanyakan, tetap ditulis supaya untuk memudahkan. Jadi ada Raihan banding adiknya banding jumlah seluruh banding selisih, ya. Raihannya berapa tadi kita tulis perbandingannya di sini? 3:1. Berarti Raihannya yang 3, adiknya yang 1. Kemudian JS itu jumlah antara keduanya, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4, betul. Kemudian kalau selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil. Di sini 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Ya, selisihnya berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke. Kemudian dari perbandingan yang sudah kita buat ini 3:1 banding 4:2. Berarti kita siap untuk mengerjakan soal. Di sini ada diketahui jika jumlah berat badan mereka adalah 64 kg. Berarti ini penting kita ketahui 64-nya ini apa dulu? 64-nya di sini disebutkan jumlah berat badan mereka. Berarti 64-nya ini adalah jumlah seluruh. Berarti 64-nya kita tulis di bawahnya angka 4. 64. Seperti ini. Kemudian kita cari pengalinya. Ini adalah kuncinya di sini. 4 dikali berapa yang hasilnya 64. Berarti 64 dibagi 4 sama dengan 16. Berarti semua angka-angka perbandingan ini pengalinya adalah 16. Seperti ini. Nah, tergantung apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah berat badan Raihan. Berarti kita tinggal lihat di kolomnya Raihan. Di sini Raihan 3 dikali 16. 3 dikali 16 adalah 48. Berarti berat badan Raihan adalah 48 kg. Sampai sini paham? Baik. Untuk soal yang berikutnya, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang. Nah, di sini ada perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 8:3. Berarti karena yang disebutkan terlebih dahulu adalah panjang, berarti yang 8 ini panjangnya dan yang 3 ini adalah lebarnya. Kemudian jika lebar persegi panjang adalah 9 cm. Nah, kali ini yang diketahui adalah lebarnya. Berapakah jumlah panjang dan lebar seluruhnya? Berarti teman-teman harus buat dulu perbandingan panjang dan lebar. Panjang banding lebar. Banding apa tadi? Meskipun tidak ditanyakan, tetap harus ditulis untuk memudahkan. JS dan SE. JS untuk jumlah seluruh dan SE untuk selisih.
Kali ini kita pakai JS-nya. P banding L. P-nya adalah berapa? 8. Kemudian L-nya adalah 3. Berarti P banding L adalah 8 banding 3. Kemudian JS berarti jumlah seluruh. Teman-teman jumlahkan 8 dan 3. Berarti JS 8 tambah 3. Hasilnya adalah 11, betul. Kemudian untuk yang selisih, teman-teman kurangi yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 8 dikurangi 3. Di sini sudah tulis 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Baik, berarti perbandingannya adalah P banding L banding JS banding SE adalah 8 banding 3 banding 11 banding 5. Kemudian kita baca lagi soalnya. Yang diketahui apa ya? Jika lebar persegi panjang, lebar. Ingat, berarti nanti kita tulis di kolom lebar. Lebar persegi panjang adalah 9 cm. Berarti 9 cm-nya kita tulis di kolom lebar. 9 di sini. Nah, kemudian kita cari lagi pengalinya. 3 dikali berapa supaya hasilnya 9? Berarti 3 dikali 3. Teman-teman, semua yang ada di sini kita kalikan dengan angka 3. Baik, sekarang pertanyaannya adalah jumlah panjang dan lebar seluruhnya. Berarti pakainya adalah JS. Kita tidak perlu tahu masing-masingnya, tapi kita hanya perlu tahu jumlah seluruhnya. Kita hanya perlu mengalikan 11 kali 3. Hasilnya adalah 33. Jadi jawabannya adalah jumlah panjang dan lebar seluruhnya adalah 33 cm. Bisa dipahami? Oke, untuk soal yang berikutnya kita bandingkan uang ya. Jadi di sini ada soal perbandingan uang tabungan Hasan dan Gali adalah 5 banding 7. Kali ini yang diketahui adalah selisih. Jika selisih uang tabungan mereka adalah 14.000, tentukan jumlah tabungan mereka masing-masing. Ingat ada kata masing-masing, berarti teman-teman harus sebutkan uang tabungannya Hasan dan Gali secara terpisah karena ada kata masing-masing. Baik, sekarang sama seperti yang tadi, kita tulis dulu perbandingannya. H banding G, H untuk Hasan dan G untuk Gali. Kemudian sama, tetap harus pakai JS dan SE. JS untuk jumlah seluruh dan SE untuk selisih. Kemudian perbandingan H dan G. Hasan dan Gali perbandingannya adalah 5 banding 7. Berarti 5 untuk Hasan dan 7 untuk Gali. Kemudian kita jumlahkan lagi sama seperti yang tadi. JS berarti kita jumlahkan 5 tambah 7. 5 ditambah 7 adalah 12. Kemudian selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil ya, tidak harus yang depan tapi yang besar. 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 adalah 2. Kita tulis di sini. Berarti perbandingan antara H, Hasan, Gali, jumlah seluruh dan selisih adalah 5 banding 7 banding 12 banding 2. Sampai sini paham? Kemudian kita lanjutkan lagi baca soal di kalimat kedua. Jika selisih uang tabungan mereka adalah 14.000. Kita baca lagi. Jika selisih uang tabungan mereka adalah 14.000, berarti kita tulisnya 14.000-nya ini di kolom selisih. Di sini, di kolom selisih. 14.000. Oke, sekarang kita cari pengalinya. Pengalinya adalah 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 14.000. Jawabannya adalah 2 dikali 7. 7-nya 7.000. Sampai sini paham? Berarti pengalinya adalah 7.000. Teman-teman semuanya kita kali dengan angka 7.000. Nah, setelah itu kita cari yang ditanyakan di sini.
Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah tabungan mereka, Hasan dan Gali, masing-masing. Berarti kita perlu tahu mereka satu persatu, Hasan berapa dan Gali berapa. Jadi kita kalikan saja yang punya Hasan 5 dikali 7. 5 kali 7 adalah 35, kemudian nolnya mengikuti 1, 2, 3, seperti itu mengalikan 0 ya kan. Kemudian 7 dikali 7 adalah 49, terus nolnya mengikuti lagi 1, 2, 3. Berarti tabungan mereka masing-masing teman-teman perlu sebutkan di kesimpulan. Uang tabungan Hasan. Nah, di sini berarti Hasannya kita tulis dari sini, Hasan 35.000. Kemudian Gali adalah 49.000. Ingat, kalau ada kata masing-masing berarti teman-teman harus menyebutkan satu persatu. Sampai sini paham? Oke teman-teman, untuk soal perbandingan dan cara menentukan perbandingan sudah kita bahas hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ustazah Reni, Ustazah Mega atau Ustazah Mega Puspita. Nanti bisa lewat WA. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.